Annyeonghaseyo, Kopachingu dan Sobat Elcu. Oke, balik lagi di Cupi Pop, cuap-cuap rumpi K-pop. Semangat banget hari ini, ya ampun, karena ini topik yang seru banget sebenarnya. Ini sering dibahas sih sebenarnya. Tapi sebelum itu aku mau kenalin dulu hari ini. Aku Lia. Hai guys, ditemenin sama ya wajah ini lagi ya, tapi nggak apa-apa karena ini adalah topik yang sangat spesial dan aku juga harus mengajak orang yang sangat spesial juga. Kenalin dong, siapa di sini? Halo guys, aku Makne Project Sorry Cilo, aku Angel. Halo, oh iya, sekalian kenalin juga ini Magnenya Project Sorry Cilo gitu guys. Jadi ini talent kita juga. Ya. Apa nih? Hai dulu kita, hai. Ini sebenarnya kamu tuh auranya harus gitu karena kamu Magne gitu kan. Harus ceria biar kan Makne vibe banget ya. Iya bener banget. Nah hari ini kenapa aku bilang spesial banget? Aduh, karena rame banget dibicarakan, terutama beberapa tahun terakhir gitu kan. Dan tahun ini juga rame banget nih. Lagi banyak-banyaknya nih ya tahun ini. Bener banget. Nah hari ini yang akan dibahas adalah sesuai topik ya guys, survival show. Jadi menghibur atau menggalau justru. Menghibur atau menggalau? Menurut kalian gimana? Kalau aku sih menghibur sih. Campur sih. Oh ya, campur-campur. Ada galau-galaunya juga. Iya, nah kenapa galaunya nanti kita bahas kenapa galaunya dan menghiburnya juga kenapa gitu kan. Jadi ngomongin survival show itu sebenarnya kalau zaman maksudnya kembali lagi ke beberapa tahun K-pop dia Gen 2, Gen 3 itu nggak terlalu banyak nih yang namanya survival show. Tergantung juga nggak sih? Kadang Kenapa? ada beberapa yang aku tahu ya, ada agensi yang dia tuh ngebentuk grupnya kebanyakan justru dari survival. Iya, cuman di sini kenapa aku bilang nggak banyak karena mereka itu ngebentuk grup dari survival show ya udah gitu, bukan suatu hal yang kompetisi yang diikutin oleh banyak agensi gitu. Jadi kayak kalau diikutin banyak agensi biasanya kan lebih rame karena dari berbagai fandom gitu kan, dari berbagai ya nggak cuman stand agensi ini, jadi kayak lebih rame aja gitu, jadi lebih mendapat perhatian Lingkup publik. fansnya lebih banyak ya. Bener banget. Nah, terutama tuh di Gen 3 itu udah mulai banyak survival show. Tapi di Gen 3 itu kebanyakan survival show itu diadakan oleh agensi masing-masing. Iya nggak sih? Tapi kalau misalnya ngomongin survival show dari Gen 2 itu udah banyak banget juga kayak survival show K-pop star kayak gitu. Oh ya. Iya gitu kan. Itu kan survival show tapi yang diikutin, kamu ingat gak sih kayak JYP dulu kan pernah jadi juri juga ya, gitu jadi kan. juri di K-pop star ya? Iya, jadi tuh kayak yang tapi itu yang ngikutin tuh beneran yang audisi Individual. individual. Iya, karena yang menangnya biasanya ditarik ke agensinya gitu. Kalian pernah nggak sih kayak ngikutin itu pada zaman Gen 2 itu famous banget loh. Itu tuh kebanyakan juga yang jebolan survival show K-pop star. Berapa sih K-pop star tuh udah berapa season ya? Aku sorry ya guys, udah agak banyak sih setahu aku. Iya, udah banyak banget gitu kan. Kayak contohnya Baekhyun, itu kan dia menang dari K-pop star tahun berapa gitu. Nah, itu dia masuk JYP. Terus tuh ada Jamie juga. Iya, sama ya ya Park Jimin, Jamie. Cheon sister, Cheon Chaeyoung itu juga dari K-pop star dan benefitnya mereka masuk ke JYP gitu. Namanya makin dikenal ya. Iya, udah banget. Banyak kan. Nah, itu di Gen 2. Jadi sebenarnya udah ada pada zaman dulu nggak zaman batu juga sih, nggak zaman batu, tapi emang udah ada sejak Gen 2 gitu. Nah, masuk ke Gen 3, nah mulai banyak tuh survival show yang diadain di agensi masing-masing dan membentuk sebuah grup rookie baru gitu. Kamu tahu nggak kalau misalnya yang di era Gen 3 gitu misalnya? Kayak Stray Kids Gen 4 ya? Iya, Twice. Twice. Nah, Icon. iya. Twice itu dari Mix9. 16. Oh iya, 16. Iya, itu Twice 16 ya, maaf ya. Emang agaknya tuh karena banyak survivor show kita jadi agak bingung saya gitu. Terus tuh ada Stray Kids juga, Stray Kids survival show. Nah, tapi itu di Gen 4 gitu kan. Terus tuh ada lagi Winner. Winner Icon. Ya, Winner Icon juga mix and match. Terus tuh ada lagi Produce juga dimulainya di Gen 3. Mnet Survival Show Produce itu dimulai di Gen 3. Nah, Gen 3 itu ada 2 grup. Jadi grup jebolannya adalah IOI dan 101 gitu. Jadi sebenarnya banyak sih. Apalagi yang belum kita sebutin? The Unit juga, Mix9 juga. Itu kan semua di Gen 3 kan. Jadi kalau misalnya ngomongin survival itu banyak sebenarnya. Cuman entah kenapa nih
yang rame tuh justru ya kalian tau lah stasiun TV itu ya selalu Yang ular banget tuh. yang oh no karena emang nggak dipungkiri setiap mereka bikin survival dramanya sangat yummy untuk santap Karena gitu. survival show tuh tanpa bumbu-bumbu evil editing tuh kurang, karena kayak nggak seru. Sebenarnya survival show lain tuh juga ada evil editing, cuman kayak nggak se-yummy dan sepinter yang itu tuh kalau bikin survival show ngomong-ngomong ya. Tapi sejauh ini apa namanya, karena udah beda zaman juga mungkin lebih banyaknya sekarang ke survival show yang diikutin oleh banyak agensi. Jadi kayak stasiun TV ngadain survival show ini dan berbagai agensi ngikut. Ngirim trainee-nya. Benar banget. Tapi juga ada loh di Gen 4 apa namanya survival show yang dibikin agensi kayak iya Are You Next itu untuk girl group apa future girl groupnya Believe Entertainment. Terus tuh ada yang baru-baru ini juga NCT Tokyo itu Last Start. Nah itu mau membentuk unit terakhirnya NCT kabarnya. Alhamdulillah ya BTW NCT kelar nih akhirnya nih apa selesai udah iya selesai sistem ini gitu kan, gak ada lagi dan mereka akan debutin boy group di luar sistem NCT. Thank God. Tapi sedih gak sih ada yang keluar? Jangan dibahas deh. Nggak usah dibahas deh, itu kayak ngomongin sedih mah sedih aja gitu kan, karena ya nggak mungkin yang kakak yang satu itu Lee Jae yang klasik 3 tahun gitu kan ya, akhirnya dia sekarang mendapatkan kejelasan membimbing adik-adik baru. Iya, punya grup akhirnya nggak Lee Jae yang klasik kayak 3 tahun kayak gitu kan. Nah terus tuh ada lagi ya Stray Kids tadi yang udah kita bahas itu Stray Kids kan dari survival show juga. Terus tuh YG Treasure Box. YG Treasure Box. YG Treasure Box itu juga survival show juga dari YG untuk membentuk Treasure gitu kan. YG Treasure Box juga beberapa alumninya tuh ada yang ke Stray Kids juga gak sih? Ikut di Stray Kids survival show. Bener banget, dan bahkan setelah YG Treasure Box itu banyak juga yang ikutin kayak survival show Produce X. Iya. Ada kan? Aku lupa siapa namanya, pokoknya ada yang ini Wang siapa gitu. Iya pokoknya yang Chinese member, kayak Chinese trainee, dia pernah ikutin itu. Aku ingat banget karena ya lagi-lagi ya ketemu dia lagi di Produce X gitu kan. Terus ada lagi siapa yang baru-baru ini Baby Monster juga survival juga, walaupun maksudnya gak ada elim-elim gitu. Iya gak ada eliminasi, tapi kayak ya kan kabarnya ada Elim tuh yang debut tuh kayak cuman katanya tuh berapa orang. Iya, yang ke Elim tuh 2 orang katanya, jadi 5 katanya kan yang mau debut, tapi ternyata, alhamdulillah ya untungnya full member. Bener banget sih, karena jujur aku termasuk ngikutin juga Baby Monster gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang debut di final line up tuh kayak aduh jangan deh, karena semuanya bagus banget, semuanya talented banget sih. Iya, jadi kayak sangat sih sayangkan kalau misalnya ada yang ke Elim gitu kan. Nah, dulu itu juga aku sebenarnya ngomongin survival show tuh kayaknya setiap survival show dimakan sih. Jadi ini nggak spesifik ya guys ngomongin survival show di satu stasiun TV gitu kan ya, walaupun banyak kan yang juaranya survival show ya yang monyet itu yang lupa, inisialnya ada monyet. Ada juga loh yang baru debut kemarin, Fantasy Boys juga. Iya, itu dari MBC. Terus adiknya itu juga ada yang dari Teenage Girl. Yang mana tuh? Aku agak lupa nama debutnya, cuman dia nama jadi survival Teenage Girl. MBC juga itu adik kakaknya dari Fantasy Boys. Banyak loh, makanya kan kayak, dan satu pertanyaan ya untuk para survival show di Korea khususnya ini, kenapa kalau bikin itu selalu yang cewek duluan? Percobaan mungkin? Emang ya kita tuh wanita tuh susah. Jadi yang baru percobaan saya nggak terima nih. Maksudnya kenapa nggak cowok duluan gitu loh? Oh kalau cewek-cewek tuh drama antar ceweknya tuh lebih banyak. Iya bener banget. Kayak sesama cewek aja tuh berantemnya banyak tuh dibandingin kayak cowok kayaknya. Kayak bombastic side eye ya, gitu. Dikit-dikit kayak apa sih gitu. Iya gitu. Ya kita nggak tahu ya, mungkin aslinya mereka nggak berantem, nggak yang sini-sinisan, tapi ya balik lagi ke tadi bumbu-bumbu evil editing. Nah gitu tuh. Ya gimana ya, kalau soalnya jujur aku beberapa minggu ini, beberapa bulan ini juga ngikutin beberapa survival show, karena terakhir yang aku ngikutin banget ya, kalau kalian Kopa Cinggu tahu, kita ngikutin banget kan yang ya survival show satu itu yang sekarang udah debut, alhamdulillah jadi debutnya, alhamdulillah. Nah setelah itu kita bingung kan kayak nonton lagi survival show gitu apa, dan beberapa ngikutin juga yang
nggak Mnet juga, maksudnya kayak yang ya MBC, yang GTBC, Nggak apapun kapok itu. ya abis nonton survival show, Iya. nonton yang lain udah Tapi disakiti lagi. Iya, tapi lagi-lagi kita membandingkan kok nggak gitu ya, kayak dramanya agak kurang gitu. gimana gitu. Ternyata Evil editingnya kurang jago. Maksudnya kayak bukan kurang jago sih, tapi lebih ke kayak nggak sejahat, nggak se-evil yang satu itu sih. Cuma aku nggak ngerti sih, maksudnya mungkin karena kan setiap stasiun TV itu harus punya ciri khasnya masing-masing ya, mungkin ciri khasnya yang itu yang emang si warna pink gitu, kayak evil gitu kan, pink biru nggak sih dia tuh kayak, oh ya tapi logonya pink sih, pink putih ya, logonya tuh pink putih. Emang kayak gitu tuh aku tuh kadang suka mikir kayak iya ya, kenapa ya kita tuh nggak pernah maksudnya kayak into banget sama survival show yang lain, maksudnya kayak kita ngikutin gitu kan, cuman kayak sampingan aja nggak sih? Jadi yang kayak utamanya tuh pasti kan dari dia itu. Iya, kita semangatnya tuh kayak wah kalau survival show Mnet tuh jujur ya kayak wah anjir gimana nih gitu kan. Tapi kalau yang lain tuh kita tetap nonton, tetap excited, tapi kayak kok ada yang kurang gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin juga lulusan Mnet tuh bagus-bagus banget. Kayak gimana ya? Karena menarik banget gitu. Ya karena sebenarnya tuh semua survival show jebolan itu menarik guys. Nih ya, disclaimer ya. Cuman ya itu tadi nggak mungkin bias nih, nge-build fanbase-nya dan cara mereka nge-build penontonnya itu ada ciri khas masing-masing. Iya, karena dari per Evil editor itu guys. Gitu. Cuman ya udahlah ya, namanya juga ya mungkin kita tadi ngomong ada ciri khas masing-masing setiap stasiun TV lah. Benar. Termasuknya si Evil ini ya udah brandingnya evil. Gitu. Semua udah tahu nggak sih kalau Mnet tuh pasti brandingnya Evil editingnya tuh yang paling. Iya. Cuman tetap aja ditonton. Udah berapa tahun tuh dari Produce season 1 kan sampai Produce season 1 tuh udah ganti series nih sekarang, Planet series. Iya, namanya Planet kan. Dulu Produce season 1 tuh 2016 coy, gila gue udah baru 16 tahun tuh udah termakan oleh pergimikan survival show gitu kan. Tapi sebelum itu mau ngingetin guys, jadi live ini tuh spesial karena apa? Karena kita bukan cuman cuap-cuap ngerumpi doang, tapi hari ini dan setiap hari sih, bukan setiap hari, setiap live itu kita pasti akan bagi-bagi hadiah yang sangat spesial. Nah, minggu ini hadiahnya adalah album Jack in the Box-nya J-Hope. Ini versi apa ya? Reverse gitu version kalau nggak salah. Jadi albumnya tuh emang tipis seperti ini guys. If you guys, nah tipis banget gini, tapi ini album. Jadi kayak dalamnya tuh tetap ada photocard, tetap ada perintilan-perintilan aja. Jadi kalau kalian mau komen di YouTube, seperti biasa komen di YouTube. Jadi kalian yang nonton di Instagram, di TikTok juga lari ke YouTube sekarang untuk komen dan bilang dan komen kenapa kalian harus dapat J-Hope in the Box ini. Albumnya sumpah aku juga mau, lucu banget ya, warnanya ungu pink. Buta warna tiba-tiba gue. Pinky. Nah guys, kalau kalian mau ya komen sekreatif mungkin, kenapa mungkin iya, kenapa kalian berhak mendapatkan si pinky ini tuh. Lucu banget loh. Yang di IG, yang di TikTok, kayak disaksikan. Apa kalian tidak tergiur dengan ini? Wah, lucu saya banget. juga tergiur, say. Kalau kalian gak ada yang mau nih buat kita aja nggak sih? Lucu banget loh. Lucu banget. Dan dia compact ya, jadi kayak bukan album yang gimana tuh, tipis banget. Album zaman sekarang tuh aneh-aneh bentuknya, tapi ya justru gini lebih apa, banyak yang nyari. Iya, karena sekarang orang lebih suka PC gitu kan. Bener banget. Kan udah dibahas minggu kemarin, kenapa album itu kayak sekarang udah mulai bukan ditinggalkan sih, kayak ada yang lebih bervalue lebih dari album, yaitu photocard. Udah saya bahas itu. Udah minggu kemarin. Back to topic. Nah, aku juga mau ingetin kalau misalnya kalian mau join Rumpe bersama kita, kan hari ini temanya survival show menghibur atau menggalau. Nah, kalian bisa telepon guys di nomor WhatsApp, di nomornya itu catat ya, 0811 1882 245. Nah dicatat tuh kalau misalnya kalian mau join, kayak asik nih topik ini, sesuai banget nih sama gue gitu yang ya. kayak biasnya nggak debut. Iya, gitu. nah ngomongin bias gak debut, aduh kita dari tadi bahas menghiburnya doang. Kita belum bahas galaunya. Menggalaunya nih sedih-sedihnya. Angel, iya bener banget. Nah kita masuki ya apa sih harus ada kayak gini, cuman ya itu namanya survival show. Maksudnya kayak nggak ada yang elim-elim gitu, kurang. Namanya survival show. Betul. Kayak maksudnya kayak acara gimana lu bisa bertahan gitu kan di acara itu. Nah
ngomongin menggalaunya nih. Tadi kita udah membahas menghiburnya. Ini menggalaunya gantian ya. Jadi Kenapa nih? ya apalagi kalau misalnya melihat bias kalian atau pick kalian tuh gak masuk line up final. Aduh. Maksudnya Udah jangankan dari awal kayak round Apa? 1 nih sampai udah final padahal nggak debut. Wah, aduh, itu sebenarnya lebih sakit daripada yang keluar di awal-awal. Kalau Bener. keluar di awal-awal, maksudnya kayak masih acaranya masih running masih gitu. panjang kan Mm-mm. ya. Oke, it's okay. Maksudnya kayak masih ada waktu lu untuk menyembuhkan hati ya dan mengikhlaskan. Kayak di cowok lain. Iya, nah iya masih ada waktu untuk cari pick gue yang ini gitu. Gue bisa cari pick lain sisanya gitu kan. Siapa tau kepincut gitu kan. Ini kalau udah sampai final. Udah stuck sama satu Iya, orang nih. biasanya tuh kalau ya kita kan expertnya di bidang nggak tuh, di bidang survival show per Mnetan ya. Jadi Bener. biasanya itu di final show itu ada sekitar kalau di produce season 1 pertama banget itu ada 22 orang. Nah, di produce season 2 20 orang. Di season selanjutnya sama dan sekarang tuh tinggal 18 orang kan di Iya. series Planet. Nah, ini 18 orang ini bener-bener dan pokoknya 20, 18, 22 itu adalah orang-orang yang sebenarnya pilihan banget yang udah deserve untuk debut, guys. Bayangin nih ya, udah ada harapan nih kemungkinan kayak guys gue pasti debut gitu kan kayak Tiba-tiba atau please pas diumumin nih plot twist gitu kayak. plot twist. Lebih nyesek lagi nih, misalnya debut 11 orang. Dia Oh, iya. dia yang ke-12. Wah sih. Kan pernah nggak guys kayak coba dong komen kayak kak, bias aku kayak setiap nonton Survivor Show nggak ada yang debut, yang berhasil debut pick aku gitu kan? Ada Sedih nggak? banget. Kamu ada nggak pick kamu yang debut? Coba dong ceritain. Kalau pick utama sih untungnya debut semua nih untungnya. Aku kan kebetulan ngikutin produce series nih ya. Ya. Nah debut semua untungnya. Cuman pick yang kayak second picknya tuh ada beberapa yang gak debut. Ya ampun. Kita nggak usah sebut nama ya guys, tapi kayak Bahkan ada loh yang sampai dia ikut ini di produce ya. Dia Iya. ikut di season dia ini cowok nih. Dia ikut season 2, ikut season 4-nya juga. wow. Oh iya, aku juga punya loh bias yang udah pernah ikut Survivor Show di tempat sini maksudnya. Terus entar di program lain dia ngikut lagi. Iya. Kayak nggak, Mas Mbak, kamu nggak capek gitu. Masih gak debut dua-duanya. Iya. Oke, taruhlah kalau misalnya dia gain popularity dari kedua kalinya dia ngikut Survival Show dan dia berhasil debut pas balik agensinya, nggak apa-apa Ya, gitu nggak kan. apa. Ya udah gitu Oke membuahkan lah. hasil. Ini udah ngikut Survival Show 2 kali, udah kagak debut tuh. Tiba-tiba part time. Ya. Tiba-tiba part time. Aduh, bingung banget. Nah, baru-baru ini juga kalau misalnya kalian dan Kopacinggu juga memperhatikan ya berita-berita yang ada terkait K-pop eksklusif terutama di Kopapex. Sekalian promosi gitu kan. Nah, baru-baru ini aku tahu kalau kamu ingat nggak Apa di tuh? Produce season 2 itu Ya. ada Jang Moonbok Oh ingat. yang rambutnya Oh panjang iya, yang sering dieditin kayak iklan sampo. sampo. Iya, dia tuh rapper, pokoknya di posisi dia rapper selama Dia pernah di ikut Show Me The Money juga kan. Betul banget. Nah, maksudnya dia ngikutin Survivor Show tuh udah Show Me The Money, udah Produce season 2. Maksudnya kayak udah lebih dari 1 kali. Berarti dia mentalnya kuat banget dan baru-baru ini aku baca berita ya di beritanya. platform gitu kalau misalnya dia udah Stop jadi dia udah selebriti give ya? up his dream to become an idol. Jadi sekarang dia jadi kuli, coy. Iya, aku lihat juga itu. Kuli bangunan. Coy. Lu udah keren-keren. Nih, jujur ya, Jang Moonbok itu sebenarnya maksudnya kayak dia tuh kan emang sering diremehin karena dia kan rambutnya panjang gitu kan, Ya, dia kan pretty, cantik beda gitu. dari image idol yang biasanya. Bener banget, tapi dia nge-rap lumayan loh, bagus loh dia. Rapnya bagus loh, apalagi Iya. udah pernah ikut Show Me The Money kan. Betul, ya walaupun gak menang juga, cuman kayak untuk bisa di tahap itu berarti dia punya bakat dong untuk itu. Pengalaman dia tuh seingat Iya. aku ya, pas ikut produksi itu udah bertahun-tahun gitu, kayak udah 5 tahun ke atas. Bener banget, dan dia ngikutin maksudnya kayak mencoba peruntungan dia semenjak produce juga semenjak ya Survivor Show sebelumnya. Terus tiba-tiba sekarang emang lama tuh nggak kedengar karena dia Iya. beberapa kali sempat diundang ke radio, entah ya pokoknya acara-acara variety show gitu. Dan baru-baru ini dia diundang lagi ke variety show dan ceritakan kalau selama ini dia menghilang nggak tuh, maksudnya kayak ya menghilang nggak dari ada dunia kabar hiburan ya. ya. Karena dia part time coy, jadi kuli kayak maksudnya kayak di sini kita jangan fokus ke kulinya ya guys, kita fokus ke gimana dia ini Give up. mentalnya kuat banget. Terus tuh kayak ya nggak apa-apa gue nggak jadi idol, tapi dia tetap bisa menerima
dan tetap kerja gitu loh buat ya Jan Monbok. Sumpah aku salut banget sih sama dia karena dia nggak memaksakan diri dia gitu loh, dan dia nggak malu waktu dia ceritain itu. Iya, dia malah kayak bangga nggak sih, kayak gue udah bisa hidup kayak biasa nih gitu loh. Iya bener banget, Hidup gue kayak enak juga, maksudnya kayak kalian gak usah khawatir gue kenapa kayak gitu loh. Bener banget. Dan ya itu salah satu contohnya juga kan, maksudnya Jan Monbok itu beneran yang salah satu aku salut banget sama dia karena selain dia mentalnya kuat, maksudnya kayak dia nggak malu untuk menceritakan gue baru-baru jadi kuli gitu. Bener. Kayak oke, iya jadi mentalnya benar tuh kata si Maliana Tegar, mentalitas memang harus diuji. Ya bener banget, dan terbukti Jan Monbok keren. Dan beberapa juga aku ngeliat kayak ada yang part time di minimarket, terus tuh part time di coffee shop gitu. Jadi kan itu tuh sebenarnya ngasih kita gambaran guys, maksudnya kayak jadi artis itu di Korea nggak seinstan itu. Kamu menjadi trainee bertahun-tahun, mau banting tulang, mau bagaimana, mau sebagus apapun dirimu, kalau misalnya nggak debut dan nggak beruntung ya udah. Ya, tetap apalagi susah. persaingannya kan kayak yang kita tahu terkenal sekarang tuh kayak dibaliknya yang nggak terkenal itu juga banyak banget pasti. Iya bener banget. Nah gini, aku juga pernah dengar istilah, jadi aku lupa siapa yang ngomong, cuman ini termasuk orang-orang yang ya idol gitu, dia kayak cerita kalau misalnya perbandingan idol yang debut sama yang nggak berhasil debut dan keluar agensi itu, misalnya kalau ada satu idol yang berhasil masuk line debut berarti ada 100 orang yang keluar agensi. Bener. Jadi beneran persaingannya seketat itu. Jadi ya aku nggak meremehkan yang di Indonesia, maksudnya kayak emang ngasih gambaran aja kalau misalnya untuk menjadi artis, jadi public figure di Korea itu nggak sembarangan viral. Nggak segampang itu. Iya, karena melalui tahap-tahap itu ada yang debut nih, contohnya kayak Seulgi Red Velvet, dia 7 tahun jadi trainee, dia baru debut tuh 7 tahun kemudian, trainee-nya udah dari dia SD. Kalau dia nyerah tuh nggak debut kan kayak sayang banget juga nggak sih? Bener banget, tapi iya kadang-kadang emang usaha tuh perlu, cuman emang keberuntungan itu nggak dipungkiri. Faktor yang iya, kayak gimana ya, aku juga pernah dengar ini dari maksudnya kayak aku pernah lihat YouTube yang nyeritain kalau dia itu kayak mantan trainee gitu kan, dia cerita kalau misalnya sebenarnya di Korea itu juga kayak pemilihan line up debutnya itu karena selain kamu terkenal dan kamu talented kayak gini, jadi ada satu kadang yang emang agak-agak aneh cara pemilihannya. apa tuh? Misalnya nih, hari ini adalah maksudnya final line up debutnya diumumin di satu agensi kayak oke, kita akan membentuk, kita akan pilih trainee ini akan debut misalnya 7 orang gitu kan. Dari 7 orang ini misalnya ada yang dipilih kriterianya bla bla, tapi ada dari 7 orang misalnya 6 kan dipilih dari karena dia emang bagus ya, talented segala macam. 1 orang dipilihnya serandom itu, misalnya CEO-nya yang rapat hari itu ngelihat para trainee ini, wah dia hari ini pakai baju warna apa gitu, itu warna kesukaan gue, oke dia masuk line debut, serandom itu. Seriusan? Iya serandom itu, jadi itu tuh beneran maksudnya dark side K-pop, maksudnya kayak K-pop agency tuh kayak gitu, jadi favoritism juga dong. iya berarti. Bener banget, jadi sebenarnya yang debut tuh juga ada beberapa favoritism juga, tapi aku nggak ngomongin agensi mana dan nggak setiap agensi menerapkan ini, cuman emang itu tuh beberapa ada nyata, entah itu karena dia favorite CEO-nya atau karena ya udah tadi aku bilang kan random aja gitu. Iya random, karena di hari itu trainee itu satu trainee itu pakai baju warna favorite CEO-nya misalnya atau manajer apanya gitu, langsung masuk line debut, kayak gue suka sama dia. Kayak random itu coy. Tapi maksudnya di balik itu dia punya bakat juga, cuman cara milihnya itu bukan berdasarkan kayak evaluasi gitu, tapi emang random aja gitu. Terus ngomongin mantan trainee ya, banyak juga yang terkenal tapi nggak lewat jalur kayak jadi idol, jadi selebgram, banyak loh. Iya, terus kayak banget. Terkenal juga gitu loh, ujang-ujang kayak gitu kan. Cuman kayak ya kalau ngomongin trainee ya seketat itu, nggak seketat sih, tapi ya sesusah itu. Dari audisi aja kan ribuan orang yang dipilih, cuman beberapa orang. Dari trainee yang beberapa orang itu pun masih ada ratusan lagi yang disaring lagi buat debut kan. Benar, tapi juga beberapa ada yang kayak gini contohnya, kayak misalnya dia ini, aduh HP aku bunyi sorry jadi kan kita bilang tadi kan, selain usaha tidak mengkhianati hasil, benar, tapi keberuntungan juga bermain di sini. Contohnya ya itu tadi, kenapa Survivor Show itu terkenal, maksudnya kayak beberapa tahun ini
jadi naik banget gitu kan. Jadi diperhitungkan banget karena begini, orang misalnya yang trainee-nya nih, misalnya ini aku nggak ngomongin spesifik siapa ya guys, ini cuman contoh aja, disclaimer dulu ya. Misalnya dia ini baru trainee tuh ya udah 1 tahunan 2 tahun gitu, maksudnya itu kan kalau untuk ukuran Trainee. di gen 2, 3 bahkan gen 1 itu tuh beneran yang wah itu instan banget sih, setahun 2 tahun udah debut gitu kan. Tapi di era sekarang kan udah banyak kan, bahkan yang kurang dari setahun pun udah banyak debut kan. Tapi emang mereka talented gitu kan. Nah, terus apa namanya, mereka ini karena mengikuti survival show tertentu, nah jadi ke itu dong, maksudnya kayak ke expose kan, wah gini-gini. Jadi tuh secara nggak langsung tuh keberuntungan tuh bermain di sini. Jadi kayak yang karena dia trainingnya, walaupun dia trainingnya sebentar, tapi karena dia gain banyak fans dari acara ini kan, karena kan ditonton oleh seluruh nasional Korea dan kita pun sebagai international fans juga nonton, bisa nge-vote juga. Iya, bisa nge-vote juga gitu kan. Jadi mereka ini misalnya yang udah 5 tahun ke atas atau yang trainee-nya udah lumayan lama akan kalah sama yang favorit orang ini, karena dia banyak pendukungnya. Bisa ngambil hati juga gak sih, kayak screen time juga kan ngaruh banget tuh. Makanya sebenarnya screen time, dan maksudnya itu aku bilang tadi kayak keberuntungan itu juga bermain di sini, bukan cuma karena banyak banget coy yang super talented tapi ya udah kalah sama yang lebih terkenal aja gitu. Tapi jadi, bukan berarti nggak talented juga nggak sih? Iya, cuman maksudnya kan kalau misalnya kita kalkulasiin periode dia trainee atau bakatnya, mungkin kan tentunya yang yang trainee-nya lebih lama lebih biasa dong, dan lebih punya jam terbangnya sebagai trainee lebih tinggi, dan dia udah biasa gitu kan, udah siap debut lah. Tapi itu akan kalah dengan yang baru. Bener banget. Tapi untungnya selama ini aku melihat kayak pick aku terutama ya, itu kan emang kebanyakan juga yang baru-baru juga kan trainee, dan untungnya bisa bersaing. Jadi tuh kayak yang mereka tuh, aku ngelihatnya juga kayak anak-anak sekarang juga udah banyak yang super talented. Jadi kayak mereka tuh emang udah gifted siap, aja, gifted. Jadi tinggal diasah aja gitu. Jadi nggak harus training yang panjang-panjang, tapi kalau misalnya kamu sudah siap debut, udah gitu kepilih. Dan ya mungkin jadi kayak trainee berapa bulan aja udah bagus banget juga gitu ya. Bener banget. Gitu kadang kan kalau trainee sekarang tuh visual penting banget. Ngomongin visual nih. Ngomongin visual sih, tapi iya sih, bener sih. Ya selain talented juga visual ngaruh banget. Ngaruh banget juga. Tapi ya kembali lagi, visual kan selera ya, maksudnya kayak itu bukan jadi patokan kamu untuk menjamin debut gitu. Cuman ya itu kalau visualnya ganteng banget, cantik banget, tapi nggak talented juga percuma nggak sih? Nah iya, karena ada beberapa orang yang visual banget tapi kayak nyanyi aja masih kurang atau dance-nya kurang gitu kan. Ya udah gak apa sih, menjadi hiburan aja mungkin di survival show itu. Jadi tahu kan, maksudnya kayak ada beberapa tuh trainee yang kayak itu waduh, waktu audisi kan biasa di episode 1-2 kan audisi kan, yang lucu-lucunya tuh ya. Iya, jadi yang kayak waduh visualnya mampus, keren banget, cakep banget, cantik banget. Tapi pas misalnya dia nyanyi atau dia dance kayak zong gitu kan. Jadi kayak ya udah, pastinya kayak orang-orang kayak gitu bakal jadi hiburan aja. Dan yang tapi nggak dikit juga loh yang kayak di awal-awal zong gitu, tapi makin ke akhir dia improve tuh yang kayak naik banget, tiba-tiba bagus banget gitu loh. Banyak kayak gitu kan juga. Mungkin itu adalah faktor, mungkin ini dia baru pertama kali muncul sebagai di audisi. Kan audisi pertama kan dia dihadapkan oleh teman-temannya yang lain dari agensi lain gitu-gitu, terus jurinya banyak juga lain ya. mungkin deg-degan, makanya kayak kurang terpacu maksimal sih jadinya. Itu berlaku, aku ingat banget kalau kamu ngomongin itu, aku ingat banget di Produce 48 ya, Produce 48 itu ada satu orang yang kayak pas di audisi dia kayak bahkan bahkan dia kayak nggak prepare banget sumpah, tapi ternyata dia main vokal coy, dan suaranya bagus banget. Dan dia sampai final, cuma gak debut sih. Gede banget, padahal udah se-improve itu ya. Tapi syukurnya dia sekarang udah debut di agensinya, dan udah ada grupnya gitu. Dan itu aku sebutin ya, itu Han Chowon. Oh iya, dia ada di Produce 48. Dia nyanyiin lagu Hyuna, aku lupa lagu, pokoknya dia nyanyiin lagu Hyuna. Bukan pas lagi audisinya bukan? Iya, pas di audisinya dia kan sendiri kan, dia di Cube Entertainment, dia sendiri gitu. Sumpah gak prepare coy, gue gak bohong, gak prepare dia.
atau mungkin prepare sebenarnya, cuman dia deg-degan. Iya, nervous kan, diliatin banyak Karena banget dia tuh tuh. termasuk trainee yang muda banget waktu di Produce 48. Iya. Dia muda banget dan kayak tahun berapa ya? 2001 apa 2002 Zaman masih gitu. tahun segitu masih. Iya, masih cimit banget. Kalau sekarang 2018. kan udah muda-muda banget gak sih trainee itu. Iya, bener banget. Nah, dia itu beneran kayak yang dia sampai dapat, kalau bentar deh, aku lupa, Produce itu ada F enggak sih, kayak Kalau zaman produce ada, jadi iya, F, A, terus B, C, D, D, F. F, Ya kan, ya. nah dia kalau nggak salah dia di Dia di Light F. Sum. Iya, Iya, sekarang Light dia di Sum. Light Sum kan. Nah, dia itu dulu di awal-awal dia masuk F, kalau nggak salah F atau pokoknya tuh yang rendah Yang deh rendah, ya. istilahnya. Dan ternyata dia buktiin kalau misalnya dia tuh bisa. Itu di round kedua kalau nggak salah, dia kan di lagu Bumbaya kan. Nah, itu Iya. dia carried banget di sih. Bumbaya dia bagus banget. Iya, dia carried dan dia jadi rapper. Oke, orang-orang kiranya rapper karena dia bawain lagunya Hyuna. Hyuna kan Iya. rapper kan, maksudnya di 4 Minute gitu. Terus di apa namanya? Iya, di line 2002. Oke, thank you guys sudah mengingatkan Fitriani. Terus dia di second missionnya dia ambil vokal. Iya, vokalnya bagus banget. Marah nih gue nih. Dia sampai nggak debut tuh kayak, dan dia tuh kalau nggak salah termasuk yang top berapanya, yang dikit lagi tuh debut sebenarnya. Ada yang tipis-tipis debut gitu gak sih? Iya, Hancuan gila sih kayak. Apalagi kan Produce 48 tuh line up debutnya lumayan banyak ya, 12 orang. Iya, 12 tuh. orang. Dia sampai disebut itu sama apa namanya? Apa sih? Judges, Iya, judgesnya itu apa sih sebutannya? Master Nim, Bukan, Master Bukan. Name tuh Master Name apa planet. Apa ya? Kalian guys coba komen siapa ya? Kalau misalnya kan kalau yang ngevote tuh kan main producer name. Nah, Iya. kalau misalnya yang satunya tuh star creator, terus tuh masternya tuh star master gitu. Apa ya? Namanya? Lupa. Produce tuh apa? Kamu inget nggak? PD name? Ya, pokoknya kayak gitulah ya. Apa nama yang ngajarnya gurunya itu dia sampai dibilang dark horse. Dan Iya. kebukti emang bener dark horse. Terus Dia tuh dari kan bilang katanya dari F ya, naik ke Iya, B tuh. Tadi F. ada kata Firtiani. iya, jadi kayak beneran wow. Ini sebenarnya tuh kayak mereka tuh hanya nggak bisa. Oh, ada yang Ada telepon. yang telepon nih. Ini gimana nih? Terima nggak nih? Ada yang telepon nih. Faiz, terima kah? Ada yang telepon. Wow, seneng Wah, banget akan ada ada yang join. Oh, emang Oh, iya. bukan. Jadi gimana dong? Ini bukan yang nelpon. Tuh masuk ke Terus ini sini. gimana nih? Oh, nggak jadi ya. Ya, Kalian gak ada yang mau nelpon, fine. guys. Telepon dong. Iya, telepon nih Kita biar diskusi bareng. bahas bareng. Iya, kalau misalnya ada yang mau nelpon ya guys, kita ingetin lagi ada di nomor WA, catet 0811 18 82 245. Yo, kalau mau nelpon tuh di nomor itu. Bisa join guys kalau misalnya ada yang mau Kita nelpon. diskusi bareng nih kalian. Iya, siapa tuh mau curhat juga. Curhat. Kak, guys, aku debut terus ya misalnya kan. Ya, mau celebration gitu kan. Picknya debut terus gitu. Berarti pilihanmu itu tidak salah. Oh, yang kemarin lagi ini nih Kak, Kenapa? survival juga. Kenapa dong? Queendom puzzle. Iya, Baru ngomongin. banget tuh. Nah, survival show ini agak lain. Maksudnya kayak agak lain. Maksudnya Sistemnya konsepnya agak beda ya. agak beda karena dia membentuk dari grup-grup yang sudah ada gitu. Cuman kayak apa namanya? Dibikin menjadi satu biar redebut. Tapi mereka tuh tetap, kalau misalnya yang aku tahu kan survival show itu kayak off sosmed dan off kegiatan grup gitu kan. Tapi Iya. ini masih beraktivitas, guys. Jadi gitu. double group gitu ya. Double group. Hitungnya kayak IOI. Kamu ingat nggak waktu zaman IOI itu kan mereka cuman emang ya kalau percobaan itu dia 7 bulan coy. Ingat ya, kalian yang nonton Produce season 101 season 1 itu IOI itu cuman 7 bulan ya masa promosinya. Jadi dibagi. Jadi tuh sama 7 bulan itu mereka juga diperbolehkan untuk debut di grup agensinya masing-masing ya, grup rumahnya gitu. Nah, itu juga yang membuat promosinya jadi kurang gitu loh. Maksudnya kayak harusnya buru-buru banget gak sih? Iya, buru-buru banget sih. Wah, mampus banget. Tapi karena itu dari trainee, jadi mereka nggak itu kan, nggak apa namanya, nggak apa sih istilahnya kayak on sosmed gitu karena mereka masih trainee. Iya, Nah, kalau belum ini mereka masih apa namanya? Karena di Queendom Aktif. Puzzle ya aktif jadi Di sosmed masing-masing iya, grupnya dia. bener banget. Nah, kebetulan aku juga ngikutin salah satu ya kebetulan apa namanya
pesertanya itu kalau kalian tahu yang dari Thailand itu Mbak Fai, itu aku tahu dia karena ya aku juga fans Thailand ya guys, ngomong-ngomong TMI. Jadi nah dia itu aku kaget kan karena aku tahu dia karena dia soloist kan di Thailand, terus dia ikut Queendom Puzzle kayak Kayak wait, di Fantasy Boys juga dong. Fantasy Boys kan ada tuh yang dari Thailand, dia aktor. Iya bener banget. Tiba-tiba dia ikut Fantasy Boys, kaget dong orang-orang. Tapi itu berdua. Ini Iya, bener sih. Mbak Fai sendiri gitu kan. Jadi kayak wow, oke, berarti sekarang sudah worldwide yang ngikut, yang nggak cuman trainee Korea, Jepang, Cina doang. Jadi kayak semua Thailand udah mulai ikut gitu karena trainee Zaman dulu kayak produce season 2 kan kayak trainee globalnya kayak cuman dulu kalau season 2 tuh seingat aku Samuel kayak dikit banget gak sih globalnya? Bener banget, tapi Samuel juga itu termasuk trainee Korea Karena dia udah lama iya, di Korea. bener banget, dia kan udah lama di Korea. Kalau season 2 itu aku inget banget yang terkenal foreigner tuh Wee Ye-hwa tuh pernah Lai ngirim. Guanlin juga. Iya, Lai Guanlin lah itu. Terus tuh Wee Ye-hwa juga si apa namanya Justin, Oh ya Jin. Justin. Iya, itu kan mereka semua dari apa namanya Dari foreigner Iewa, kan. China ya. Iya, mereka dibawa diikutin. Tapi dia waktu itu Wee Ye-hwa digabungin, nggak kayak nggak kayak sekarang. Iya, nggak kayak sekarang tuh ada G group, K group dipisah. Gitu. Jadi kayak Oh, aku baru inget Kak. banyak kenapa? Ngomongin IOI 7 bulan, Kenapa? ada yang 5 bulan Kak. Aduh. Agak sensitif ya. Agak sensitif ya Tapi saya kayak. korban sendiri nih kebetulan. Oh, kamu termasuk korbannya. Itu korbannya. Ada biasa ya di situ kebetulan. Oh, kamu bawa lo foto karya aku Bawa lihat tadi. lah. Nih, Iya, yang Dedek lucu dong, ini. Pio. sayang banget 5 bulan doang. Cuman kayak ya udah mungkin emang ada yang telepon. Ada Oke, telepon. wow, yes. Yeay, finally ntar ya guys, kita lanjutin pas ada yang join. Senang banget kalau ada yang telepon. Yay. Halo. Oh, belum ya? Oh, belum. Udah excited. Kita diskusi bareng nih. Wow. Wow. Aduh, jangan diayat dong. Komennya banyak yang korban juga nih. Gak apa guys, kita sesama korban. Tapi masih gak kapok nih. Enggak lah, kita udah sampai Planet season 2 itu udah judul baru masih diikutin. Gitu. Mana nih yang telepon? Halo. Selamat datang di Cipipop. Dengan Hai, siapa di dengan sana? siapa nih? Kayaknya seru banget ya ngomonginnya ya. Iya. Iya nih. Kenalan dulu dong, Kenalan Kak. dulu dong, Kakaknya Kak. siapa, dari mana? Oke, aku Maliana. Halo Kak Maliana. Dari Maliana mana? Tegar. Aku di Jakarta. Oh, di Oh, Jakarta. Jakarta. Oke, kita sama Jakarta. Iya. Deket nih. Jadi gimana nih, Heeh, Kak? sama Aduh, di Ada apa nih, Kak? kamu mau curhat atau mau promosi atau gimana ya gitu? Tahu biasanya masih ikut Promosi apa ya? Enggak survival. sih, aku lebih pengen sharing aja. Oh ya, soal gimana, yang gimana? itu kan Boleh, biasku, boleh. J-Hope itu kan. Iya, kayak memang terinspirasi banget sih sama ada K-pop, dan apalagi kan kalau BTS kan kita udah tahu sendiri kalau kualitasnya kan nggak tahu deh, kakak ARMY bukan, tapi kalau aku sih ARMY banget ya. Kita ngikutin Ngikutin sih kok. BTS, cuman kita apa namanya? Kita basically ngikutin semua grup sih. Iya, semua grup juga. Bantai aja. Yang penting K-pop Multi gitu. fandom Listener aja gitu ya. pokoknya, listener aja. Iya, multi fandom, bener banget. Kalau aku jujur sih ya lebih ke BTS karena yang emang kayaknya inspiratif banget ya BTS. Iya. Terus yang dari Hype deh, New Jeans gitu-gitu yang baru-baru. Bener banget. Kalau yang lain juga ikutin sih kayak Produce yang dibahas ya, yang kayak Iya. survival yang mau ya. debut, yang survival. Tapi emang kurang ikutin sih. Tapi sekarang yang baru-baru itu yang kayak dari Hype. Yang Are You kayaknya- Next? Are You Next ya itu. Oh iya, kita Itu kebetulan juga kayaknya ngikutin seru loh deh. Kak, Are You Next? Iya, ngikutin Kak, seru banget karena itu bakal jadi adiknya Enhypen. Jadi itu artis-artis hype Iya, datang benar. juga kan. Jadi juga special Iya, guest iya. jadi juri, jadi mentornya juga apa namanya? Artis-artis hype juga gitu kan. Minggu lalu itu ada Uzi ya sebagai jurinya. Terus ada anak yang hypen juga iya, datang, anak ada Enhypen, Jongwon kakaknya sendiri ya, by the way, ada Hiseng sama Oh, siapa iya. kan? Jongwon? Iya, Tahu. jadi minggu Oh, kemarin iya, itu lucu banget. kakak nonton ya. BTW Kopa juga ngonten loh Kak setiap hari Jumat. Jadi setiap Boleh habis ditonton live-nya iya bisa join live kita juga, bahas rumpi-rumpi tentang Are You Next gitu. Buat kakaknya ya siapa tahu mau Siapa join-join tahu mau kita. ngikutin kan, Itu di tapi mana? Di channel Kopa Channel Kopa Max. Max. Iya. Pokoknya setiap Next ya. setiap live nanti kita bakal bahas kayak gitu.
Wah, iya ternyata Mhm. banyak loh dari Komang kita. emang update banget sih di K-pop. Iya Apalagi dong. Ya dong, harus dong. Iya dong. Follow kita ya Kak, terus. Seru-seru banget. Iya dong, pasti ya. Pasti Yeah, thank ngikutin you. banget. Thank you. Update terus kan. Iya, thank you. Waduh. Ternyata walaupun maksudnya kayak pengikut survival show ini juga orang-orang yang sebenarnya sudah ada fandom, ya kan? Karena emang kebanyakan gitu sih. Jadi udah ada fandom dulu, ketemu survival, jadi dia multi fandom. Bener banget. Jadi ya punya 2 fandom gitu. Yang multi fandom nambah lagi fandomnya Apalagi berarti. fandomnya kan yang kalau sekarang ini kayak temporary gak sih? Iya. Jadi harus ada grup yang satunya juga. Yang mengingatkan ya kalau abis nanti pembubaran, aduh langsung ayo inget lu masih punya rumah, ayo pulang, lu jangan sedih, jangan sedih gitu. Ada yang masih menghibur rumah. jadinya. Iya bener banget. Cuma kayak kalau aku pribadi waktu aku ngikutin one kan aku wanable banget ya. Aku juga loh. TMI. Oh iya kan. Udah ada bias. Iya. Kamu bias tuh di one siapa waktu itu? Aku Dewi sih. Wah Dewi, aku Si gemes. Daniel sama Ong gitu kan. Jadi waktu aku berbagi pengalaman sedikit aja. Jadi kalau melepas grup yang sudah bubar itu emang menyakitkan ya guys. Move Kayak on-nya lama ya. waduh bukan main. Ini one itu 1,5 tahun kontraknya. Jadi sebenarnya itu 1,5 tahun tapi ditambah 1 bulan lagi untuk mereka nyelesain Schedule untuk mereka schedule buat ya. datang award di awal tahun 2019 sama ada di akhir bulan Januari itu mereka final konser pembubaran mereka gitu. Boleh bagi experience-nya pas Iya, gimana jadi itu nonton aku konser? pribadi itu adalah salah satu orang yang melepas 101 di hari konser terakhir mereka, guys. Jadi itu sangat-sangat menyakitkan sih. Jadi kayak aku kan ngikutin produce itu udah beneran dari produce season 1 dan di season 2 itu aku invest banget karena aku pribadi kan emang suka ngikutinnya grup cowok dah. Tapi waktu saat itu aku tuh NCTzen sama EXO-L dulunya. Berarti udah ada fandom sebelumnya ya? Udah lah, aku kan SM Stan. Jadi ceritanya nih. Nah, terus tuh pas ngikutin produce ini aku beneran aku tinggalin sih, tapi kayak aku beneran terbagi fokus aku dan aku lebih fokus ke one karena aku ingat kayak ini cuma 1,5 tahun, jadi aku nggak boleh menyia-nyiakan waktu itu. Jadi aku beneran ngikutin one kayak fan meeting, konser tuh di negara mana-mana itu gue ikutin tuh, gila. One things I did for you tuh. Nah jadi tuh sampailah ke masa gimana mereka saatnya untuk bubaran gitu. Aku nyusul tuh ke Korea, aku buat nonton perpisahan terakhirnya gitu. Jadi aku itu kan konser mereka one itu ada 4 hari. Jadi 4 harinya itu tanggal 24, 25, 26, 27. Jadi aku nonton itu di hari pertama sama hari terakhir. Di hari 3 hari, kalau kalian tahu nonton konser di Korea, aku nggak tahu setelah pandemi, tapi zaman dulu itu nonton konser di Korea beneran strict dan nggak boleh rekam apapun gitu kan. Nah jadi di 3 konser pertama ini beneran nggak boleh rekam apapun gitu kan. Tapi di hari terakhir tanggal 27 boleh rekam coy. Like, mereka kasihan sama Wannabe. Iya. Kayak, kapan lagi melepaskan terakhir kali jadi ketemu. gini, aku nonton itu kan di Skydome kan, di Guchok Skydome di Korea. Jadi itu tuh gede banget guys stadiumnya, wah mampus dah tuh. Pokoknya kalau dia tuh setara JIS deh kalau di Indonesia gitu kan. Jadi dan yang ada 4 floor, jadi tuh aku duduknya di 3rd floor. Jadi yang ya lumayan lah gitu kan, dan layarnya kan gede banget. Jadi walaupun nonton di lantai 3 ya udah masih gitu kan, tetap kelihatan gitu. Jadi pas aku nonton, jadi aku tuh jadi di konser one ini beneran semua fans dari negara lain tuh beneran pada datang. Jadi aku malahan di konser ini malah ngelihatnya banyaknya foreigner daripada Koreannya. Nah kiri aku duduk di antara fans Taiwan sama fans China. Terus kita tuh nggak saling kenal. Tapi pas di akhir tuh ya, pas di pelepasan satu-satu, karena itu jahat banget sih. Mnet gue tandain loh ya. Gue abis ini ngikutin ZB1 loh ini. Gila sih. Kalau misalnya mereka masih pakai cara yang sama. Jadi mereka tuh jajarin, jadi di ending ment mereka itu dijajarin bersebelas kayak gini. Nah, as in ZB1 nanti bersembilan bersebelas gitu. Jadi
jadi mereka tuh diturunin di bawah panggung satu-satu. Jadi panggungnya tuh gerak ke bawah. Jadi Ada satu-satu. liftnya gitu ya. Iya, ada liftnya turun satu-satu. Jadi mulai dari member yang ujung. Jadi kan bias aku Daniel ya sama Ong. Tapi aku tuh sebenarnya lebih ke Daniel. Terus Daniel itu turun paling terakhir. Nanti ZB1 nih. Hah? Janghao Lu paling terakhir. terakhir How? juga nih. Nggak tahu ya kalau mereka sistemnya masih masih ya sama. mereka pasti yang sama. Terus tuh Daniel itu nggak pernah nangis selama karir dia dari zaman produce sampai itu dia pertama kalinya nangis Di depan fans di depan fansnya. Gue nggak tahu ya kalau di belakang ya. dia tuh beneran sekuat itu. Terus kayak yang kita nangis sevenue. Bahkan ya kalian tuh kalau sound systemnya konser kan gila menggelegar banget, Iya, kayak gede. Kenceng wah banget. kenceng banget. Itu nggak kedenger coy. Lagu pengiring Daniel apa kayak pengiring mereka buat apa turun satu-satu tuh nggak kedenger. Jadi bunyinya tuh jadi tuh Suara kayak nangis ya? saut-sautan. Nangisnya satu gucok tuh berarti ya. Iya bener banget. Terus gue nggak kenal kanan kiri kanan gue. Terus tuh kayak yang udah pelukan aja. Gue pelukan sama orang Taiwan samping gue. Gue tahu dia orang Taiwan karena sebelum apa Bahasanya. iya kayak bukan bahasanya sih, lebih ke Kenalan. kayak setelah kita berpelukan konser udah kelar baru kenalan. Lu dari mana gitu. Gue dari Indo kayak gitu, kayak gue dari Taiwan karena dia gue dari mana gitu, yang dari Cina tuh dari mana gitu dia pokoknya, tapi dia somewhere in mainland. Terus tuh kayak yang ya, aduh, gue sedih banget. Intinya kayak gue nggak tahu lagi tuh. Gue kan pakai bahasa Inggris ya ngomongnya. Terus dia bahasnya juga. Jadi tuh kayak ya kita pakai telepati gitu kan. Jadi kayak gitu. Dia udah kayak Kawan-kawan bahasa dia. menyatukan berarti. Bener banget, gue pelukan coy sama dia. Gue gak kenal sama tuh orang. Terus tuh yang bikin maksudnya kayak bikin aku terharu juga pas keluar dari venue itu kan habis kelar semuanya kan Ya, pada udah nangis. selesai konser tuh. Udah begini terus pas keluar venue. Jadi ada beberapa fans itu orang tuanya udah nunggu di luar venue. Udah begini semua. Kayak literally kan Korean fans kan banyak banget yang orang tuanya suportif gitu kan. Mereka nunggu coy di depan venue udah siap-siap emak bapaknya begini karena udah tahu anaknya tuh sedih gitu kan. Pasti sih. Kan gue pergi makin sedih loh kayak gitu. iya gue kan sendiri nih sama teman gue, maksudnya kayak kita nggak bawa orang tua gitu kan, kayak udah pelukan kita aja, tapi kayak gue udah lemes, gue udah nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Akhirnya kayak aduh. Terus tuh pas aku jalan keluar itu ketemu yang apa nangis sampai tiduran di lantai kayak begini coy, sesedih itu emang real. Aku justru Gak kebalikannya lebay gue. dari Kalia. Kalia kan ngikutin dari awal banget ya. Aku tuh ngikutin, walaupun aku nge-stand One ya, aku tuh ngikutin setelah mereka last konser. Jadi beberapa hari Gak setelah lain. beberapa hari setelah mereka last konser, aku tuh baru bener-bener nge-stand. Jadi aku tuh telat gitu loh. Gitu udah nge-stand banget, udah bucin banget nih, tiba-tiba baru sadar kayak ya mereka udah nggak ada. Gimana ya? Maksudnya nggak ada maksudnya as in udah- udah Udah bubar maksudnya. gitu. Udah di work. Ya di Word. Oh ya dulu. Nah, ngomongin jadi tuh dari semua produce aku tuh kan emang selalu ikutin kan, tapi yang benar invest banget yang one-on-one sampai sekarang nih ya. Ini TMI lagi nih. Aku gak pernah dengerin album, maksudnya kayak album terakhir one-on-one itu adalah Spring Breeze kan. Aku sampai sekarang- Title-nya kan yang title-nya Spring Breeze. Iya, lagunya juga Spring Breeze. Iya. Aku sampai sekarang, sampai hari ini MV-nya dan lagunya nggak pernah aku dengerin, nggak pernah aku tonton. Sampai hari ini udah 19, 20, 21, 22, 23, udah 4 tahun guys. Udah 4 tahun aku nggak pernah denger lagu itu karena aku ngerasa kalau misalnya aku dengerin itu ya udah berarti gue ngerasa one-on-one selesai. Gue nggak mau, gue gamon. Sampai sekarang berarti gamon nih. Iya. Maksudnya kayak perasaan itu udah mulai, maksudnya kayak bukan melupakan ya, tapi kayak udah mulai menerima gitu kan. Susah, sulit kayak gitu tuh. Iya Apalagi sih. udah setengah tahun nih, gue bingung tuh, nggak tahu nih gue gimana jadinya. Apakah gue akan menangis? Nah, dan bangkainya nih, abis malamnya itu melepas one-on-one untuk bubar. Paginya gue disuruh nangis-nangis. wisata sejarah, coy. Jadi teman aku ngajak aku ke Gyeongbokgung Palace dan gue nangis tuh di situ. Jadi teman aku tuh bilang, karena aku nangis gitu kan. Diliatin tuh sama orang-orang. Terus kata dia, udah Kenapa nih Le, orang? katanya gak usah nangis. Ong sama Daniel tuh udah bahagia, mereka berpisah tuh katanya. Gue marah sih. Wah, Dia ngomong, parah sih, bukan dia ngeledekinnya pakai one-on-one, nenanginnya kayak aku gitu. nangis. Emang. Nah jadi kalian guys, ada tapi beberapa survival show yang ya selain yang dibikin sama agensi, yang beneran survival show itu membentuk grup permanen gitu. Kayak dulu Idol School kan Promise Promise Nine. Nine. Aku nggak tahu sih, maksudnya kayak dia itu ada kontrak
Kalau mereka tuh setahu aku individual trainee semua Kak. Jadi iya, aku tahu benar-benar karena syaratnya mengikuti itu harus keluar dulu dari agensi. Jadi harus free agency Iya. gitu. Aku ingat karena salah satu trainee-nya apa JYP sama trainee-nya SM itu Herin nggak sih namanya? aduh aku kurang tahu tuh. Aku lupa, pokoknya dia apa namanya line up-nya SM Rookie cewek tadinya. Yang ya sama Neti. Nah, Neti itu termasuk juga sekarang Neti kan udah di Kiss iya. of Life. Nah, dia itu tadinya ikut 16-nya Oh, JYP. iya, nanti ikut 16 Ya, tapi aku tahu. karena dia terlalu muda mungkin atau apa. Jadi kayak keluar ya. nggak keluar, maksudnya kan dia masih Ke di Elin. JYP waktu itu, tapi ternyata dia keluar pas mau ngikutin Idol School gitu kan. Terus ada juga si Herin kalau nggak salah namanya. Itu trainee SM, Hein lupa deh pokoknya. Lah, jadi nama New Jeans. member New Jeans dulu ya, tapi ada Herin ya. Pokoknya itu kalau misalnya nama IG-nya Bonja Venue kalau kalian tahu. Nah, dia itu keluar dulu dan ngikutin itu dan ngikutin Herin. Nah, bener tuh. Herin. Fitriani. Iya, Herin. Dia jadi ngikutin itu buat keluar dulu dari SM buat ngikutin dan dari situ juga aku tahu oh ternyata SM Rookie yang cewek pada keluar semua kecuali Ningning. Karena Ningning debut di sekarang Aespa, debut, ya, ya. karena di Aespa. Jadi penantian Gitu. Ningning tuh lama banget ya. Bener banget. Karena di line up ini yang udah debut duluan itu kan Yeri kan. Yeri di Red Iya, Yeri di Velvet. Red Velvet. Dia sebagai additional member gitu kan. Terus tuh yang lain sisanya tuh pada keluar SM dan termasuk si Lami kalau kamu tahu. Iya, aku tahu Lami. Lami. Tapi sekarang dia tiba-tiba nggak tahu nih out of nowhere katanya udah masuk SM lagi tapi ya udah jadi aktris. Tapi aku inget banget Lami itu kan termasuk yang dia tuh digadang-gadang sebagai visualnya the next Yuna gitu loh. The Iya. next Yuna SNSD dia tuh kayak dia tuh beneran cantik banget sih. kan emang cantik banget coy. Nah dia itu tadinya emang aku kira bakal jadi apa namanya trainee aktris gitu loh, trainee aktris. Iya. Tapi Tapi ternyata dia masuk line up apa namanya apa sih Mickey Mouse Club. Jadi itu ya itu kan buat trainee itu kan idol gitu kan. Jadi SM Rookie yang masuk situ kan akan didebut sebagai idol. Tapi ya udah sekarang tapi aku seneng sih Lami lebih cocok jadi aktris sih sebenarnya. visualnya cocok jadi artis ya. Iya, cakep banget coy, gila. Oh, yang permanen aku tahu satu lagi Apa? Island and Hypen Oh sekarang. iya, tapi itu juga mohon maaf Bu, itu kan di bawah satu Under- agensi iya, ya. under Jadi Believe hitungannya itu Survivor Show yang dibikin sama agensi. Jadi makanya itu tadi kalau dibikin sama agensi dia akan permanen. Kalau gitu dulu tuh ada rumor katanya Boys Planet katanya mau dibikin permanen. Bukan permanen. Aku ingat rumor itu. Katanya bukan permanen, cuman kan 2,5 tahun nih. Itu kan waktu yang cukup lama ya, ya dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya 2,5 tahun ini mereka akan promosi sebagai ZB1, tapi ada di waktu tertentu mereka katanya akan didebutkan di agensi masing-masing. Tapi itu cuma rumor ya guys. Kalau aku dengar Take a grain of rumornya salt. tuh gini, jadi awalnya katanya Boys Planet itu audisinya buat yang sama kayak Promise tadi. Jadi nggak boleh ada agensi. Jadi mau didebutin I know. kayak Promise. Kayak 7 tahun kontrak idol biasa gitu loh. Cuman karena katanya tuh kayak susah nyari yang non agensi, jadinya tuh diubah sekarang. Jadi sekarang kan ada agensi-agensi kan kayak Yewa, terus ada yang banyak itulah segala macam, Wake One. Ya, nah dan ngomongin juga ini kan balik lagi ke Mnet itu ya dia nggak mungkin mengambil resiko. Dia udah dari dulu signaturenya adalah membuat survival show. Ya bisa dibilang dia kayak dia nggak nggak pelopor sih, tapi lebih ke kayak istilahnya salah tuh satu yang besar iya salah satu yang kalau buat survival tuh berhasil terus kan. Iya. Nah dia nggak mungkin ngerubah skrip itu sih menurut gue ya, walaupun PD terdahulunya sempat kasus. Jangan dibahas. Sensitif jangan. Maaf, nggak, maksudnya aku contohin aja gitu kan. Maksudnya kayak of all that problem sebenarnya tuh skrip Produce Planet ini bagus, makanya kan sempat di Planet 1 yang cewek, Girls Planet 1 enggak tuh, bukan Produce coy. Girls Planet itu kan dia sistemnya baru. Jadi kayak ini berbeda dari survival show Mnet sebelum-sebelumnya, kayak yang dia berbeda lah istilahnya dari New era kan ya sekarang. Iya, karena namanya juga beda Planet, gitu kan. ya. Girls Planet beda jadi Produce gitu kan. Tapi di Boys Planet di season keduanya, di Boys Planet ini dia dikembalikan lagi ke sistem Produce dan itu terbukti lebih rame of all, maksudnya kayak
despite dia grup cowok ya, tapi emang orang-orang itu karena terbiasa nonton Survival Mnet itu dengan sistem yang produce. Karena di 4 seasonnya berhasil semua. Benar. Gitu. Rame semua ya. Karena kamu tahu siapa yang buat, maksudnya kayak kamu tahu siapa PD-nya itu yang si Oh dia iya, itu. dia balik ya. Dan kabarnya di Boys Parade dia mau balik kan, tapi dia kecam tuh kayak udah nggak usah udah. Ngapain sih? Karena pada khawatir, jujur aku juga khawatir kayak udah Takut ngapain sih. sih ntar masalah lagi gue nggak mau gitu kan. Sebagai korban juga kan. Iya dah korban gitu. Jadi kayak ya udah, maksudnya kayak walaupun sistem Glass Planet juga oke, menurut aku juga kayak aku oke juga maksudnya sama sistem baru itu, tapi ternyata orang-orang itu lebih prefernya ke sistem yang lama gitu. Jadi ya mungkin ya deal-dealan mereka ya gue beli deh skrip lu gitu, kayak program lu, konsep lu gitu. Karena ya, kita udah terbiasa sama yang sistem dulu nggak sih? Iya. Jadi kayak lebih menarik juga. Kita nggak perlu belajar sistem baru. Oke, nah kita pilih-pilih pemenang dulu nggak sih? Karena udah mau masuki closing nih, by the Udah way mau. nih. Aduh, siapakah yang akan mendapatkan Siapa yang album Jack in the Box? Woo! Ini kalau nggak ada yang komen nih, coba kita cari-cari dulu Kita ya cari yang komen ya. ya. Aduh, bentar dulu. Salah. Oke, kita cari dulu pemenangnya karena ini cukup. Yang masih masih Iya. bisa komen lagi. Siapa? Iya, masuk komen lagi kok, malah aku report, sorry. Nah, coba ya. Kita cari dulu. Kita dari atas dulu nih. Kita cari pemenang dulu ya, Kak. PD Nim, boleh nggak PD Nim? Buat pemenangnya nih, masa kagak ada? Ya, coba. Oh, ini waduh banyak banget yang komen. Wah, banyak Aku banget pengen banget dong hadiahnya, soalnya aku army sejati. Waduh, Wah, biasanya biasanya J-Hope J-Hope. nih. Oke, kita simpan dulu. Terus tuh ada lagi nggak yang komen? Itu ada tuh kelewat Kak. Yang mana? Tuh bawahnya. Oh iya, Silent Night. Kak, aku mau album J-Hope. Walaupun bukan ARMY. Wah, gimana nih Wah, konsepnya? gimana nih? Oh, tapi aku suka sama J-Hope gitu. Oke. Casual listener. Ada Casual emang listener. kayak gitu kadang. Terus apa lagi Kita nih? Turun ke bawah lagi. Tuh, bawa lagi. Apakah masih ada yang Ada lagi, komen? Kak, yang Waduh. mau. Ini kayaknya yang emang murni mau nonton deh. Oke, ini Maliana nih masih komen nih. Ada lagi tuh kalau Mana, Dermawan mana? Mentari tuh. Oh ini, Yeah. ini. Oh ya, Derma Mentari J is my ultimate bias since my first time di dunia per-K-popan. Waduh, suhu nih. Wow. Kamu udah ARMY 10 tahun ya? Pengen banget punya album J Sunbathing. ini. Oke, jangan lupa follow Kamu Max juga. Oke, terus ada lagi nggak nih? Oke, kita cari lagi. Tadi ada yang komen Kak, kucing in the box tapi pengennya J in the box tuh. Aduh, kucing ini hehehe. Siapa ya kucing ini box? Oke, ini dia juga komen nih. Waduh, interaktif, bukan cuman komen soal giveaway Giveaway doang nih. ya. Boleh nih. Siapa nih? Keren. Iya, mana sih kata tuh Light Sam ya, walaupun agak salah ya. Ya, oh dia ngikutin wah, kita suka banget guys. Sesuai. Komennya itu tidak cuman soal GA ya guys, Iya. tapi juga tentang topik kita hari ini. Wah, kayaknya kita udah dapet sih pemenangnya siapa. Pemilihannya gimana nih Kak? Iya, pilihannya yang nggak cuman komen soal GA sih sebenarnya, cuman dia juga ngikutin live kita tuh tentang apa gitu Benar. loh. Nah, dari tadi nih kan yang komen nih kakak ini juga kan, tuh yang Dermawan Mentari nih udah tuh dia nggak cuman komen tentang GA. Ya udah, kita udah dapat pemenangnya. Wow. Tuh ya kan. Coba ke bawah lagi ya, siapa tahu ada. Oh iya, ke bawah lagi ya. Ada lagi yang baru komen kan. Baru komen. Oh iya. Siapa tahu. Iya. Bentar. Tuh, Mau ada banget, oh ya loh. bener tuh, Riva Edina mau banget album Uri Sunshine. Oke, baiklah. Oke, BTW bias kakak siapa? Bias aku. Banyak. Di BTS siapa Kak? Iya, biasanya? Kak, BTS ya. Aku tuh suka semua sih ya, karena aku casual listener juga kayak gak punya bias guys. Gitu. Siapa aja lagi comeback? Mungkin sekarang lagi comebacknya Jungkook, sukanya Jungkook gitu. Nyanyi dong coba. Monday, Tuesday, terus. Oke, kayaknya udah dapat deh pemenang. Oh, berarti kita komen. Kakak yang ini juga udah komen dari awal. Oh, berarti kita yang ini aja lah ya, yang komennya paling excited banget, udah banyak banget nih. Udah excited banget Iya. ya dari awal Oke, ya. kita pilih Kak Maliana Tegar. Halo Kak, komen ya IG-nya apa. Jadi Instagramnya. admin kita bisa Reach out Kakak. iya di Instagram DM, tapi jangan di private ya. Ayo Kak Maliana Tegar, komen IG kamu mendapatkan album Jack in the Box. Congratulations. Yay. Yeay.
Ayo Kak Maliana Ayo, Kak, Tegar di komen komen. IG kamu. Ayo komen. Kita mau closing. Ayo komen. Iya Kak, Iya, Maliana Kak. Tegar. Oh, sorry. Ayo Kak. Oke. Iya, ayo Kak komen IG-nya Ayo, Kak, nanti di dulu komen thank you-nya. IG-nya. Ayo kita mau closing nih, kebetulan Kakak sudah diingatkan. Kalau nggak komen buat aku aja. Iya, kalau nggak buat gue sih. Oh, tuh selamat Maliana, kata Kak Fitriani. Kak Fitriani nanti besok-besok komen lagi ya, siapa tahu kamu yang menang. Ikutin terus Cupi Pop ya. Iya. Halo, ayo Kak Maliana Tegar, tolong. Mana nih kakak Maliananya? Oh, Lagi deg-degan mungkin kak. Menang giveaway. oh kan. iya sih. Ngetiknya- Guys, kalian ngetiknya be- gemeteran. Iya, BTW yang belum menang minggu ini jangan khawatir ya. Masih banyak tuh minggu-minggu, makanya kalian harus saksikan Cupe Pop setiap hari Rabu jam 6:30 karena siapa tahu minggu depan itu rezekinya kalian ya. Udah Iya, follow. udah follow, udah. Iya, komen komen di sini nama Instagramnya biar di reach out sama admin kita nih kebetulan. Oke. Tolong ya Kak Maliana, ayo Kak, durasi Kak, durasi. Oh, tuh udah nih. Maliana Tegar tuh Kak. Pidinim. Pidinim. Please, thank you very kamsa. Wah. Tapi jangan sedih guys, beneran setiap minggu bakal ada giveaway yang seru banget. Jadi jangan bersedih hati, jangan kakak nggak menangin aku di minggu ini. Tenang, minggu depan masih banyak giveaway yang seru. Jadi tetap Ada pantengin. lain ya. Iya, tetap pantengin Cupi Pop karena ya akan ada merch official kayak gini ya. Ikuti terus setiap hari Rabu jam 6:30 malam. Yeay, 7:30 sore sih sebenarnya hitungannya. Malam dong kak. Iya, yaudah kita closing ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton Cupi Pop setiap hari Rabu dan juga yang udah tune in malam ini juga. Ya, semoga bisa ketemu di minggu depan. Bye. Thank you.